Nah, itu. Sudah jangan. Kan ini kan sudah kita bicarakan baik-baik. Kami juga punya harga diri, kami merasa bahwa barang ini punya kami. Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Kami punya usaha ditutup, tidak bisa beroperasi, mesin dimatikan. Tolonglah kami Bapak Presiden. Kami sudah diintimidasi. Pak, kami ada bayar pajak, usaha, izinnya lengkap. Tolong bantu kami, Pak. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Buya Tafta. Buya, Yes. kita akan bahas apa hari ini? Apa ya yang lagi rame? Oh, ini isu premanisme. Oke, menarik deh kita bahas ya. Ini lagi banyak diberitain tuh. Berita-berita soal itu terkait dengan salah satunya perusahaan dari Cina, perusahaan otomotif, BYD, Build Your Dream, yang katanya kesulitan untuk membangun pabrik di salah satu daerah di Jawa Barat karena diganggu oleh ormas. Nah, kita ini bingung, ormas, preman, ini apa bedanya sebenarnya? Karena sepertinya kalau ormas itu kan quote unquote pengertiannya positif ya. Bagus lah ya, karena organisasi kemasyarakatan itu juga Dilindungi undang-undang. Nah, karena kita negara demokrasi, orang bebas berserikat, berorganisasi kan. Sebelum itu juga kalau kita rujuk di peristiwa Lebaran, ya itu kan banyak juga yang minta THR. Dan ini yang membuat pengusaha gerah. Mereka pengen ada kepastian lah gitu ya. Karena biayanya ternyata nggak sedikit Bu ya. Kalau diskusi kita dengan beberapa pengurus ya di sebuah pabrik gitu, berapa mereka alokasikan untuk THR ya buat ormas gitu, quote and quote itu paling nggak itu 5 juta. Di satu pabrik ya Bu ya. Kita misalnya cek di Bekasi itu apa pabriknya gitu. Nah, kenapa ini kayak sesuatu yang menjamur, tidak diketok oleh negara gitu ya. Padahal negara itu kan klaimnya ingin menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ekonomi itu penting karena ini membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Ini ada persoalan apa sebenarnya Bu ya? Iya, pertama yang harus kita luruskan adalah istilahnya ya. Jadi ormas adalah suatu hal, premanisme adalah hal yang lain. Kalau ormas itu dia melukiskan sebuah entitas kelembagaan, entitas lembaga, dan itu dilindungi ya, dan diprotek oleh undang-undang ya, hak berserikat dan seterusnya itu. Tapi kalau premanisme itu kan merujuk pada perilaku, tindakan, bukan lembaga, ya kan. Nah kalau umpamanya ada ormas melakukan tindakan yang menyerupai preman ya, maka istilah premanisme itu ya adalah sebetulnya kritik terhadap ormas, gitu kan? Ini kasusnya seperti di mana Depok ya? Iya, ya banyak lah polisi terakhir itu dibakar juga kan? Kayak gitu. Nah, jadi kalau ada ormas yang melakukan perilaku seperti itu, ya pasti dia bertentangan dengan tujuan awal ormas itu sendiri didirikan. Tapi persoalannya adalah kenapa perilaku seperti itu muncul belakangan ini atau mungkin jauh-jauh sebelumnya. Nah ini kan penjelasannya dua hal sekaligus. Pertama, ini ada problem ekonomi di situ ya kan, karena tidak terserap dalam lapangan kerja yang resmi atau mereka pengangguran sebagainya ya kan, dan ormas sendiri itu butuh biaya gitu kan dan seterusnya. Artinya ini kan ekonomi ya kan, motifnya. Dan yang kedua adalah ya hukum nggak jalan karena mereka bisa leluasa minta kepada perusahaan atau apa dengan cara-cara tertentu ya kan, yang banyak dimengerti orang kan, ada semacam minta tapi dengan berbau memaksa, kadang berbau unsur kekerasan dan seterusnya lah, walaupun
mungkin kekerasan itu tidak selalu fisik kan, bisa verbal, bisa psikologis kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi cuma sekedar membawa senjata tajam gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah jadi kalau umpamanya ada ormas seperti ini segala macam, ya institusinya ormas tapi perilakunya premanistik gitu, iya kan? Karena ada unsur pemaksaan kayak gitu-gitu. Penjelasannya tadi itu ekonomi dan hukum yang tidak jalan. Kan mestinya yang memprotek perusahaan itu ke polisi gitu kan? Penegak hukum. Penegak hukum yang memastikan keamanan korporat itu berjalan. Berarti ini faktornya dua-duanya karena negaranya nggak berfungsi dong. Ya artinya itu tidak memainkan fungsi. Misalnya dari sudut pandang ekonomi, mereka ini kan orang-orang yang mungkin nggak terserap lapangan kerja ya. Kebetulan masih muda, ya, dan ruang untuk terus bisa survive itu ya salah satunya ada di organisasi gitu ya yang mengatasnamakan ormas. Yeah. Tapi sebenarnya aktivitinya sendiri sebagai ormas kita juga nggak paham tuh. Iya. Apa ada program khususnya, misalnya entah kemanusiaan, sosial gitu ya. Tapi kan yang terkenal itu kan ya tadi minta-minta, maksa, menguasai lahan parkir. Atau menjaga lahan milik dua pihak yang sedang berkonflik. Oh iya. Itu kan yang dipahami oleh publik ya, oleh masyarakat secara umum. Dan tentu mereka takut Bu ya, masyarakat ya, pengusaha juga takut gitu. Dan konsekuensinya serius karena beberapa perusahaan kan akhirnya hengkang juga. Karena faktor itu gitu ya. Dan daerah kehilangan investasi tuh. Dan ketika investasi nggak ada, justru yang terjadi dampak lanjutannya adalah mereka yang harusnya bisa bekerja nggak bisa bekerja karena ya ada lapangan kerja baru. Iya. Artinya Ini kayak ada siklus yang nggak selesai-selesai Bu ya. Nah, kenapa negara kok bisa gagal dalam menghadapi hal-hal semacam ini gitu? Apakah karena secara politik sebenarnya mereka ini juga adalah bagian dari patron gitu, yang ini menguntungkan beberapa elitnya gitu. Ya tentu ada gejala itu juga, tapi kalau kita bicara premanisme dalam pengertian ada sekelompok orang, baik itu terorganisasi maupun tidak terorganisasi, dia punya kebiasaan memaksa ya, dengan cara-cara yang bahkan ada ancaman kekerasan dan seterusnya kan, bentuknya banyak, variannya itu, variasi apa yang kita sebut dengan premanisme itu, dari mulai kumpulan orang-orang yang tidak terorganisir bahkan individu-individu sampai yang terorganisir gitu kan. Kalau mamanya kita di pasar-pasar dan seterusnya itu kan tidak lepas juga dari situ, bahkan di komplek-komplek perumahan kayak gitu-gitu. Ada orang yang ingin bangun rumah segala macam kayak gitu, seringkali ditongkrongi orang kan untuk minta jatah keamanan dan seterusnya kayak gitu kan, jatah keamanan gitu kan. Atau sekedar ngangkut apa gitu ya, tapi duit yang harus dikasih banyak. Iya. Tapi sebetulnya gejala premanisme ya, artinya perilaku yang memaksa dan seterusnya itu sebuah gejala yang sebenarnya menandai sejarah sosial bangsa-bangsa dimanapun gitu kan. Karena itu bukan hanya khas Indonesia. Bukan hanya khas Indonesia, karena dia kan sebuah gejala sosial yang terkait dengan struktur yang ada, struktur kekuasaan, struktur ekonomi dan seterusnya. Jadi misalnya ya, saya jadi ingat bacaan lama ya tentang apa yang disebut dengan konsep social banditry, jadi bandit sosial. Ya. Bandit sosial itu sama pekerjaannya adalah memaksa, menggarong, terus kemudian pokoknya melakukan perilaku yang sama sekali tidak dibenarkan secara hukum, ya kan? Tetapi mereka dilindungi oleh masyarakat. Oh, seperti Robin Hood. Ya? Kayak Robin Hood, kayak di Inggris Robin Hood pada abad pertengahan. Jadi social banditry itu diasosiasikan sebagai
pembangkangan sosial karena ketidakadilan. Nah, itu biasanya pada di Indonesia kan kita ngalami juga, ya kan? Pada saat kita masih dalam hukum kolonial, masih di era itu, ya, kan muncul itu kayak si Pitung dalam film kan? Ya. Dia melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang ada, bahkan terhadap pribumi yang bersekutu dengan penguasa, ya kan? Itu dilawan. Dan begitu mereka dikejar si Pitung itu oleh penguasa kolonial, mereka kan diamankan oleh warga, disembunyikan oleh warga, dilindungi oleh warga. Ya, karena mereka melakukan pembangkangan sosial itu untuk tujuan menegakkan keadilan dalam struktur yang menindas, kayak gitu. Ya, di Banten misalnya kan konsep Jawara awalnya itu, iya kan? Mereka bersekutu melakukan perlawanan terhadap kolonial dan bahkan mereka kolaborasi dengan para kiai, ya kan? Makanya mereka juga ada yang tinggal di pesantren dan seterusnya, kayak gitu. Mereka melakukan pembangkangan sosial untuk melindungi warga. Tapi konteksnya hari ini apakah masih sama, Bu ya? Ya, artinya gejala perilaku yang tadi melawan hukum itu artinya menandai sejarah sosial, ya. Ya. Tergantung konteks sosialnya. Betul. Ya, tentu saja sekarang tidak bisa disamakan dengan dulu. Makanya begitu Indonesia merdeka dan kelompok-kelompok yang dulu melakukan pembangkangan terhadap kolonial, mereka kan sudah tidak punya musuh lagi, ya kan? Dan tidak tahu harus bekerja apa. Itulah nanti Dan mungkin nggak punya skill juga ya? nggak punya skill juga. Itulah yang kemudian direorganisasi lagi dan sebagainya, dan itu biasanya dipakai oleh penguasa, gitu kan? Jadi tetap elit itu punya benefit ya? Ya, ya. Ketika kelompok atau perilaku premanisme ini Ya. eksis ya Ya. di tengah masyarakat, karena secara politik mungkin akhirnya menjadi patron buat mereka. Ya, jadi ada terjadi hubungan patronase ya dengan kekuasaan kayak gitu, dan itu terjadi kan, gitu, terjadi karena mereka kehilangan orientasi pekerjaan lama yang di zaman kolonial. Setelah merdeka kan mereka nggak punya musuh lagi, ya kan, kayak gitu. Yang dihadapi kan kekuasaan sekarang ini, gitu. Jadi agak repot ya kalau politik atau elitnya itu diuntungkan dengan eksistensi preman gitu ya. Terutama yang terorganisir ya. Iya, iya. Kalau yang individu-individu ini kan memang mungkin kita dalam bahasa orang awam sering menyebutnya sebagai preman kampung lah. Iya, iya. Tapi kalau yang sudah menjadi satu organisasi, bahkan dilegalkan oleh negara gitu ya, dan dinamai, dilabeli ormas, itu kan jadi semacam kendaraan politik juga ya, Iya. yang selama ini juga dianggap cukup efektif dalam membangun dukungan dan mobilisasi vertikal ya para elit yang sedang berkompetisi ini. Iya. Nah ini apakah juga merupakan gejala dalam konteks politik lokal atau juga sebenarnya mencerminkan juga tradisi di politik nasionalnya, Bu ya? Ya, bisa jadi, tetapi itu tetap harus diletakkan pada kan tidak mungkin pemerintah atau penguasa melarang sebuah persekutuan sosial ya, yang kita sebut ormas itu dengan segala variannya, dengan segala bentuknya dan seterusnya, karena itu kan terkait dengan hak berserikat dan seterusnya. Tetapi hak berserikat itu kan rujukan normatifnya undang-undang. Tapi yang harus dihukumi kan bukan undang-undangnya, tapi perilaku, iya kan? Perilakunya. Karena itu tidak ada alasan pemerintah untuk melarang ormas Atau membubarkan. karena itu melanggar hak-hak yang melekat pada warga, gitu kan. Nah, karena itu dari mana dong kita tahu melanggarnya? Pada perbuatan dong, gitu kan? Pada perbuatan. Karena itu kita tidak bisa menjudge atau menghukum organisasinya. Yang kita hukum adalah tindakannya, perilaku orangnya. Kayak gitu. Kalau dalam bahasa pemerintah kan disebutnya oknum, ya kan? Entah di ormas itu ada istilah oknum apa enggak, kita nggak tahu tuh, ya kan? Mulai dari atas sampai bawahnya, Iya kan? preman semua katanya. Nah jadi
buat saya sih agak merisaukan karena kalau marak gejala ini menandai bahwa hukum nggak jalan, gitu. Artinya hukum lumpuh karena peran-peran resmi itu kan mestinya yang melakukan, Tidak dihormati ya. iya, karena peran keamanan ya, perlindungan terhadap warga terus bla 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 itu kan melekat pada tugas resmi, sebutlah polisi gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitu, dan mereka digaji untuk tujuan itu gitu. Kira-kira Bu ya, ini yang mungkin poin terakhir ya. Lalu negara ini harus mengambil sikap apa? Karena tadi konsekuensinya cukup serius kalau ini dibiarkan ya. Terutama kalau kita melihatnya dari sudut pandang ancamannya terhadap ekonomi saja. Iya. Itu kan investor juga ngeluh, pebisnis ngeluh, pengusaha ngeluh. Bahkan ini yang kayak satu berita yang terbaru yang sedang ramai juga, perusahaan otomotif asal Cina yang sangat populer hari ini dengan kendaraan listriknya, BYD juga katanya kesulitan tuh untuk membangun pabrik sendiri di daerah Jawa Barat. Padahal itu syarat dari pemerintah supaya ya BYD itu nggak hanya jualan mobil di Indonesia, tapi juga membangun pabrik, Menyerap tenaga kerja dan seterusnya. ada multiplier efek. Betul, dan itu kan bisa membuka ribuan pekerjaan baru gitu ya. Ya itulah pemerintah harus apalagi dengan alasan ekonomi tadi yang kita dalam keadaan lagi lagi lapar investor kan. Betul. Ya mestinya harus ada perasaan aman mereka untuk menanamkan investasinya di sini. Karena karakter duit itu kan kayak burung dia. Dia hanya mau hinggap di sebuah dahan pohon ya, Yang aman. yang aman. Di situ dia beranak pinak. Tapi kalau di situ banyak ular dan seterusnya, dia nggak akan tinggal lama-lama di situ. Dia akan pergi cari tempat yang lebih aman. Karakter duit ya kayak gitu. Artinya investasi ya. Kayak gitu. Nah, tugas negara adalah memastikan burung itu bisa beranak pinak di sini, gitu kan? Caranya seperti apa? Itu berantas ular-ular yang ada di pohon, hama-hama yang memangsa burung-burung yang akan hinggap di pohon, beranak pinak di sana dan seterusnya. Kayak gitu. Saya kira itu. Itu apa enggak ini Bu ya? Enggak kayak apa ya? Jadi complicated ya, karena kalau diberantas, artinya kan secara hukum orang yang melakukan itu diproses, nanti masuk penjara, penjaranya penuh kayak gitu Bu ya. Itu melahirkan masalah sosial baru. Gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu untuk terapi kejut. Iya, itu ongkos yang harus ditebus oleh negara untuk memastikan negeri ini aman. Ya dari perilaku pidana, ya dari perilaku kejahatan segala macam kayak gitu. Daripada kejahatan itu menyebar di masyarakat kan lebih baik ada di dalam tahanan gitu kan. Logikanya sederhana, sesederhana itu. Nah, tetapi di atas itu semua lepas dari soal punishment terhadap mereka yang melakukan pelanggaran segala macam. Ya, negara yang jauh lebih serius adalah berpikir tentang bagaimana memastikan lapangan kerja terbuka sehingga mereka tidak melakukan kerja-kerja seperti itu, iya kan? Karena kalau dikasih pilihan mungkin lebih memilih untuk bekerja yang aman gitu ya, daripada jadi preman. Iya, karena kan pekerjaan preman itu dalam pengertian tadi ya, memeras atau apa segala macam, mereka kan diliputi juga perasaan tidak pasti bahwa mereka pasti dapatnya. Iya. Iya kan? Berbeda dengan kerja resmi ya, atau kerja yang mereka kelola sendiri. Ya kan? Mereka bisa melakukan kalkulasi. Tapi kalau ini kan kalkulasinya nggak ada. Kemungkinannya dia ditolak, lalu dia melakukan perlawanan, tapi itu kan sama sekali tidak mempunyai efek ekonomi apa-apa. Iya. Gitu kan? Betul. Artinya itu adalah sama sekali bukan kegiatan ekonomi. Gitu kan? Sama sekali bukan kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi kan kalkulatif dia. Kalkulatif. Kalau berupa jasa-jasa apa yang dia berikan, lalu berapa banyak pula bayaran yang bisa diperoleh, jadi itu sebuah pertukaran biasa. Tapi kalau umpamanya dasarnya adalah menakut-nakuti, itu kan bukan jual jasa. Iya. Itu terrorizing namanya, ya kan? Kalau itu benar terjadi, nah tugas negara adalah memastikan bahwa pekerjaan seperti itu tidak terjadi, ancaman-ancaman seperti itu tidak terjadi. Tetapi kalau umpamanya ada hubungan
yang bersifat normal antara ormas dan korporat, ya kan? Artinya ormas memastikan dia akan memberikan beberapa tenaganya untuk menjaga keamanan sebagai tenaga outsource, dan nggak apa-apa, gitu kan? Ini kan simbiosis namanya. Dia memberikan jasa, ya. Artinya ormas tadi, lalu perusahaan membayar, itu biasa saja. Sepanjang itu hubungannya reciprocal gitu ya, gitu loh. itu kan dari sudut pandang pelaku ya, premannya Bu ya. Dia harus harus diproses secara hukum kalau memang melakukan tindakan kekerasan gitu, atau intimidasi. Tapi bagaimana dengan elitnya yang sebenarnya mendapatkan insentif dari gerak premanisme ini? Iya, kalau kita menyebutnya preman pasti tidak benarnya kan? Iya, gitu. benar. Tapi maksud saya karena dia mengatasnamakan ormas, misalnya begini elitnya. Semua anggotanya itu ya dia sebar menjadi karyawan atau tenaga keamanan di sebuah korporat. Lalu ada bayaran masuk ke lembaga kan, gitu kan. Nanti lembaga yang menge-share. Gitu bisa. Lalu elit mendapatkan manfaat dari itu. Itu normal. Jadi ini hubungan yang bersifat saling menguatkan kan. Jadi sebagai peristiwa bisnis biasa kayak gitu. Nah, kalau ini yang terjadi bagus. Gitu kan. Nanti ormas tertentu menyerahkan sejumlah warganya atau anggotanya ke korporat untuk dilatih sebagai tenaga ini segala macam kayak gitu-gitu. Lalu gaji masuk entah itu ke orang tapi lalu dipotong untuk kepentingan organisasi bisa kan? Iya, kayak gitu. Artinya kayak tenaga outsourcing gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk mengurai persoalan yang rumit seperti premanisme ini, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu harus cepat ya. Karena ini sepertinya sudah mendiamkan terlalu lama. Kalau Pemda sendiri juga sepertinya tidak cukup sanggup itu menghadapi sendiri ya. Karena polisi itu aparat pusat kan, aparat nasional, dia tidak bisa diperintah oleh pemerintah daerah kan, kecuali diminta tolong gitu ya, bukan diperintah, bukan komando. Dan satu lagi, gejala premanisme ini bisa dilihat sebagai persoalan perlawanan ya atas ketidakadilan. Nah, ini juga jadi catatan penting karena berarti negara harus membangun ulang kebijakannya yang kemudian bisa memberikan rasa keadilan bagi lebih banyak orang, bukan keuntungan bagi segelintir orang. Ini yang saya kira menjadi catatan penting ya Bu ya. Iya, tapi sampai pada tahap dalam kasus tertentu ya tentu saja premanisme itu juga kalau dia sudah mempunyai power terus terorganisasi secara baik segala macam kayak gitu-gitu, dia bisa beririsan juga dengan kekuasaan gitu lah. Beririsan dalam pengertian dia bisa dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk tujuan-tujuan politik gitu. Ini jauh lebih berbahaya ya kan, karena praktek-praktek intimidasi, kekerasan dan seterusnya segala macam ya kan, seperti mendapatkan proteksi dari kekuasaan gitu. Dan kekuasaan juga merasa diuntungkan karena beberapa kepentingannya itu ditisipkan, difasilitasi oleh ini yang tidak boleh terjadi ya kan, tidak boleh terjadi. Menurut saya itu cukup serius sebagai sebuah problem dalam kehidupan berbangsa ya, bernegara yang civilized, yang beradab kayak gitu. Karena apa gunanya hukum, apa gunanya undang-undang, apa gunanya institusi peradilan, dan apa gunanya kompetisi ya. Kompetisi. Karena kalau dalam politik kan kompetisi itu harus adil, harus terbuka, harus fair, ya, dan berbagai macam hal yang sudah diatur lah ya oleh undang-undang, oleh prinsip-prinsip demokrasi ya Bu ya. Iya. Dan jangan lupa Mas Adnan, karena motifnya ekonomi dan mereka itu adalah bergerak dalam sebuah pasar bebas gitu kan. Pasar bebas dalam pengertian bahwa mereka tidak sendirian, ormas itu ada ormas-ormas lain juga yang menawarkan jasa yang sama ya.
terjadi persaingan cukup serius dan bahkan sengit ya antar ormas sendiri untuk merebut untuk Merebut sumber daya. sumber daya ini ya, perebutan peluang kayak gitu-gitu. Dan seringkali juga terjadi kekerasan yang di luar di luar nalar kita kan. Jadi antar ormas bentrok karena perebutan lahan misalnya kan, perebutan cuan dan seterusnya kayak gitu. Jadi yang negatif itu bukan hanya melulu terhadap korporat atau masyarakat yang merasa terancam keamanannya, tapi juga antar mereka sendiri gitu kan. Seringkali terjadi konflik, bentrok yang bersifat fisik bahkan. Iya, dan kadang-kadang juga meminta nyawa ya. Iya. Nah, ini ya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Karena mereka kan pada dasarnya dalam keadaan normal warga pada umumnya, gitu kan. Iya, apalagi sekarang presidennya mantan tentara, ya. Jadi misalnya sebut tokoh preman pada saat dia muncul di publik ya, atau sedang melakukan tugas resminya dalam tanda petik ya, dia muncul dengan dengan perangai tertentu. Tapi begitu dia pulang ke rumah, dia kan bapak dari anak-anaknya dan suami dari istrinya. Artinya kita harus perlakukan dia sebagai warga, gitu loh. Jangan melihat pada saat mereka di lapangan. Nah negara memikirkannya harus kayak gitu, penguasa kayak gitu. Ya. Oke, Buya. Ini kita sudah panjang lebar bahas. Pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi catatan dari Buya Tafta. Jumpa lagi di seri berikutnya di channel Buya Tafta.